Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku semuanya yang ada di kelas 9A, 9B, dan 9C. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab 3, ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan yang dimaksudkan antar ruang di sini. Ruang merupakan suatu daerah atau wilayah, atau yang dimaksudkan di sini daerah atau wilayah bisa suatu kecamatan, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa negara, bisa kawasan, ya seperti itu ya. Jadi, tetapi dalam hal ini di bab 3 kita akan lebih belajar yaitu ketergantungan antara ruang yang dimaksudkan adalah satu negara dengan negara lainnya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Seperti itu ya. Dalam hal ini yaitu mengenai tentang perdagangan internasional, seperti itu. Pada pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan manfaat dari perdagangan internasional. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis hambatan perdagangan internasional. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian mendengarkan atau pernahkah kalian mendapati atau melakukan yang namanya perdagangan? Ya, pastinya anak-anakku pernah melihat, bahkan melakukan yang namanya perdagangan. Apakah itu perdagangan? Jadi yang dimaksudkan di sini perdagangan, ciri-ciri perdagangan awalnya itu ada apa? Mungkin anakku paham? Nah, pastinya paham ya. Jadi ciri-ciri perdagangan itu ada penjual, kemudian ada pembeli. Kemudian ada kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Dan biasanya perdagangan dilakukan untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Perdagangan bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh pemerintah, maupun dilakukan oleh perusahaan. Jadi seperti itu ya. Secara rinci mungkin anak-anakku bisa melihat di sini tentang perdagangan. Nah, kalau internasional yang dimaksudkan di mana? Nah, internasional yang dimaksudkan adalah bisa antara satu negara dengan negara lainnya, bisa antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan di sini adanya jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan ataupun pemerintah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, perdagangan internasional di sini bisa kita lihat ada beberapa ya. Ada yang namanya perdagangan bilateral, ada yang namanya perdagangan antar negara. Yang manakah yang dimaksudkan perdagangan bilateral? Yaitu jual beli barang atau tukar menukar barang antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi di sini melibatkan satu negara dengan negara lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan perdagangan antar negara yaitu bisa antara satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jadi yang dimaksudkan lebih luas daripada perdagangan bilateral. Seperti itu ya. Baik, kemudian kita lihat seperti apa perdagangan internasional ini. Nah, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Tahukah kalian sumber daya alam? Jadi setiap wilayah, anak-anakku pernah belajar di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 bahwa setiap wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Sama saja ketika kita bicara dengan lingkup negara. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Itu menyebabkan produk yang dihasilkan pun berbeda-beda. Contoh misalnya,
seperti apa? Kita lihat tiap negara itu berbeda-beda. Kita misalnya penghasil minyak bumi dan gas. Kalau kita lihat Singapura bukan merupakan negara penghasil minyak bumi. Nah, disinilah yang dinamakan diadakan perdagangan nanti. Seperti itu ya, antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap negara itu berbeda-beda, sehingga hasil produksi yang dihasilkan tiap negara pun pastinya berbeda. Kemudian apalagi yang mendorong perdagangan internasional? Itu adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tahukah kalian apa itu kualitas sumber daya manusia? Jadi mutu daripada sumber daya manusia yang dimaksudkan adalah seperti kita ini, manusia yang ada di negara tersebut. Bisa kita lihat dari tingkat pendidikan mereka, bisa kita lihat dari kualitas yang dimaksudkan adalah kekayaan ataupun tingkat perekonomian mereka, dan dari segi kesehatan. Jadi bisa kita lihat dari sumber daya manusia dari segi kesehatan, kemudian tingkat pendidikan, maupun yang dimaksudkan adalah kekayaan mereka. Seperti itu ya, jadi kualitas hidup mereka seperti apa. Nah, tiap negara memiliki tingkat kualitas sumber daya manusia yang berbeda-beda. Bisa kita lihat bahwa negara maju itu memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Negara berkembang itu memiliki tingkat kualitas sumber daya yang rendah atau sedang. Seperti itu ya. Nah, di sini dari segi kualitas juga mendorong perdagangan internasional. Karena kenapa? Ketika kualitas sumber daya manusianya tinggi, maka mereka akan mampu mengelola sumber daya alam yang ada di negara tersebut sehingga menghasilkan produksi yang lebih baik dibandingkan negara lainnya. Seperti itu. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti apakah yang dimaksudkan? Jadi kita ketahui bahwa ini ada hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia, di mana ketika kita lihat bahwa tiap negara juga ketika sumber daya manusianya berbeda, maka pastinya ilmu pengetahuan dan teknologinya pun berbeda. Karena dari kualitas sumber daya manusia yang tinggi itu bisa menghasilkan teknologi yang canggih, seperti itu. Mereka bisa menghemat biaya produksi, kemudian jumlah barang, menambah jumlah barang ya, dan kualitas produksi pun pastinya akan lebih baik. Ini yang dimaksudkan dengan hal-hal yang mendorong perdagangan internasional. Kemudian yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Nah, kita lihat bahwa tiap daerah itu memiliki daya tarik sendiri dengan budaya yang beraneka ragam. Budaya yang beraneka ragam di sini bisa kita lihat misalnya ya, kalau di Cina ada keramiknya seperti itu yang merupakan daya tarik daripada negara lain. Kemudian kalau di Indonesia itu ada seni ukir seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan tiap negara itu memiliki perbedaan seperti ini, dan hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi seperti itu. Jadi ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya itu kita tidak bisa pungkiri, karena setiap negara ataupun setiap wilayah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri tanpa melakukan yang namanya perdagangan dengan negara lain. Kita itu selalu bergantung antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Begitupun antara satu negara dengan negara lainnya, karena tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa dibantu atau tanpa adanya ketergantungan dengan negara lain atau hubungan dengan negara lain. Karena untuk pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, sehingga mereka melakukan yang namanya perdagangan internasional. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Udah jelas? Nanti kalian boleh bertanya setelah ini. Nah, manfaat perdagangan internasional, jadi ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Kalian mungkin bisa lihat di buku kalian di halaman 157.
Nah, di sini manfaatnya sudah Ibu jelaskan di awal bahwa suatu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itu manfaatnya. Ketika kita tidak bisa memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, maka pemerintah ataupun perseorangan ataupun perusahaan swasta bisa melakukan jual beli barang. Seperti itu. Ketika kita tidak bisa menghasilkan misalnya beras untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kita, maka kita mengimpor barang atau beras dari luar negeri. Seperti itu. Kita mengimpor daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah melakukan impor gula dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kemudian yang kedua, menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus dimiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Ini yang dimaksudkan. Jadi, ada beberapa barang yang mungkin hanya kita yang bisa memproduksi dan tidak diproduksi orang lain. Nah, inilah yang diperlukan oleh negara lain, yang dibutuhkan oleh negara lain, kita bisa melakukan jual beli barang seperti itu. Otomatis akan menambah devisa negara, seperti itu. Kemudian penduduk dari negara yang melakukan perdagangan atau mendapatkan barang dengan mudah dengan harga yang murah. Jadi, satu antar negara dengan negara lain yang Ibu bilang tadi, pasti mereka itu bergantung satu dengan yang lainnya, sehingga mereka bisa melakukan yang namanya perdagangan. Oleh karena itu, penduduk dari satu negara pun bisa mendapatkan barang yang ingin dibeli atau diperolehnya. Seperti itu. Kemudian dengan adanya perdagangan ini, persahabatan antar negara itu bisa lebih terjalin. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil, seperti itu, membuka kesempatan atau lowongan kerja, seperti itu buat masyarakat. Ya, sama seperti di Indonesia, ini kesempatan bekerja. Jadi kita harus benar-benar membuat lapangan pekerjaan, karena kenapa? Kita itu memiliki usia produktif yang sangat tinggi, sehingga diperlukan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka tidak pengangguran. Ketika banyak produksi, maka perdagangan internasional pun antar negara atau perdagangan antar negara bisa dilakukan dengan baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa seperti itu? Ketika kita berdagang antara satu negara dengan negara lainnya, apakah kita itu memasukkan atau kita mengimpor barang dari satu negara dengan lain, otomatis, nah inilah yang menyebabkan terjadinya devisa negara atau penambahan pendapatan ya. Karena hasil dari sinilah nanti satu negara akan menghasilkan devisa atau pendapatan, seperti itu. Mungkin dengan biaya masuk yang tinggi, seperti itu. Jadi negara pun pastinya memiliki pendapatan dari segi perdagangan internasional. Jadi seperti itu manfaatnya. Nanti kalian boleh baca-baca lagi literatur yang lain tentang bagaimana manfaat perdagangan internasional. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa hambatan dari perdagangan internasional. Di sini mungkin kalian boleh lihat ya, di buku kalian, di halaman, sebentar Ibu lihatkan, di halaman 158. Jadi anak-anakku bisa melihat di halaman 158. Nah, di depan kalian atau di video kalian mungkin kalian bisa lihat di situ yang pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Ini yang menyebabkan hambatan perdagangan internasional. Kenapa? Ketika barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri, otomatis produksi dalam negeri terancam dalam hal ini. Karena kenapa? Kita lihat bahwa terjadinya globalisasi di mana ya barang-barang impor pun berseliweran masuk ke dalam negeri, dan inilah yang menyebabkan persaingan antara pasar dalam maupun luar dalam segi produksi pakaian misalnya. Nah, ketika barang luar negeri lebih murah dengan kualitas yang bagus, sedangkan hasil produksi dalam negeri dengan kualitas yang
bagus juga tetapi harganya lebih mahal, otomatis masyarakat pun pasti akan lebih memilih harga barang yang lebih murah. Ingat ya, jadi ada beberapa sebenarnya ketika seseorang membeli barang bisa karena selera, bisa karena perbedaan harga. Jadi setiap masyarakat, contoh kita saja, kita pasti memilih barang-barang yang kualitasnya bagus dengan harga yang lebih murah. Kemudian kita lihat lagi biaya masuk yang lebih tinggi. Jadi adanya kebijakan pemerintah di mana biaya masuk dari suatu produk ke suatu negara cukup tinggi, maka ini juga akan menghambat perdagangan internasional. Karena kenapa? Ketika kita berdagang, kita pasti memperhitungkan kita mau apa sih? Tujuan kita berdagang kita itu mendapatkan laba atau keuntungan. Oleh karena itu, tidak ada orang-orang yang berdagang tidak pengen yang namanya laba atau keuntungan. Pasti kita lihat, oh ya, biaya masuknya tinggi. Belum lagi biaya produksinya. Belum lagi yang lain-lainnya. Ini harus dipertimbangkan seperti itu. Sehingga ini merupakan suatu hambatan kita melakukan perdagangan internasional. Jangan sampai kita mau mendapatkan keuntungan, maka padahal setelah kita melakukan perdagangan, kita mengalami yang namanya kerugian seperti itu ya. Kemudian adanya proteksi. Tahu namanya protek? Dari kata protek ya. Protek itu berarti kadang kita gini, kita memprotek diri, kita membatasi. Jadi ada kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, di sini diadakan yang namanya proteksi. Misalnya gini, proteksinya biaya masuknya harus tinggi. Seperti itu. Kemudian membatasi barang dari luar negeri. Seperti itu. Jadi ada yang namanya proteksi. Jadi pembatasan kebijakan pemerintah dalam hal melindungi, jadi kebijakan melindungi hasil produksi dalam negeri yang bisa dilakukan oleh pemerintah, misalnya tadi biaya masuknya yang tinggi, kemudian membatasi barang yang masuk ke dalam negeri, seperti itu. Kemudian kuota, namanya saja kuota. Kalian mungkin sudah pernah tahu kuota. Contoh misalnya, oh iya saya punya kuota 15 GB dalam 1 bulan. Maka yang wajib kalian pakai adalah 15 GB itu saja. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kuota, yaitu membatasi jumlah ekspor ataupun impor barang dari satu negara. Jadi ada batas kebijakan pemerintah berapa jumlah barang yang bisa masuk dan keluar dari negara kita. Jangan sampai kita nanti kekurangan. Kemudian jangan sampai juga nanti ya sangat banyak yang keluar ataupun barang yang masuk itu lebih banyak. Ini bisa mengancam juga hasil produksi dalam negeri dalam hal persaingan barang atau jasa. Kemudian politik dumping. Politik dumping di sini adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di mana yang dimaksudkan adalah bahwa harga barang di luar negeri kita jual lebih murah dibandingkan dengan dalam negeri, seperti itu. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah menarik daya beli masyarakat luar negeri. Ada dampak positif dan negatifnya, tetapi boleh kita pahamkan bahwa ini adalah salah satu kebijakan juga yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perdagangan internasional. Dia ada positif dan negatifnya ya, seperti itu. Jadi kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dalam negeri, seperti itu. Kemudian kita lihat ada pertentangan politik. Jadi pertentangan politik juga menghambat perdagangan internasional. Ada peperangan, ini hampir sama dengan 667, ketika satu negara dengan negara lainnya
gitu terjadi yang namanya pertentangan di bidang politik atau terjadi yang namanya peperangan, mau tidak mau terjadi hambatan perdagangan internasional seperti itu. Karena tidak adanya bentuk jual beli barang antar negara tersebut. Seperti itu ya. Itu mungkin yang bisa Ibu jelaskan. Nanti lebih dan kurangnya boleh kalian gali kembali seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian semakin semangat belajar dan belajar lagi. Kali ini tidak ada tugas, yang jelasnya kalian tetap belajar. Untuk kali ini, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.